berkisah tentang keluarga Sanford yang tinggal di New York. Sang suami bernama Clay Sanford dan sang istri bernama Amanda Sanford. Amanda memutuskan mengajak keluarganya liburan mendadak ke Long Island, di mana dia telah menyewa sebuah rumah cantik di tengah hutan dan juga berada tak jauh dari pinggiran pantai. Setibanya di rumah tersebut, Archie anak laki-lakinya dan Rose anak perempuannya terlihat begitu senang dan nyaman berada di rumah tersebut. Bahkan tanpa menunggu lama mereka segera menceburkan diri dan berenang di kolam rumah tersebut. Sementara Clay sang suami harus kecewa ketika akan membuka rak alkohol, ternyata lemari itu dikunci oleh si pemilik rumah. Ketika keluarganya tengah asik dengan kegiatannya masing-masing di rumah itu, Amanda berkendara ke kota untuk membeli bahan makanan. Di sana dia terus memperhatikan sosok Danny, seorang pria parubaya yang terlihat sibuk memuat perbekalan makanan dalam jumlah banyak ke dalam truknya. Tak berselang lama Danny juga melihat Amanda yang sedari tadi memperhatikannya. Kemudian keluarga tersebut pergi ke pantai dan putrinya Rose melihat sebuah kapal tanker minyak besar berlayar di kejauhan. Awalnya mereka tak berpikir apa-apa. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa kapal itu sedang mendekati pantai. Ship. Orang-orang mulai panik dan melarikan diri saat kapal menabrak pasir. Namun untungnya tak ada yang terluka dan pantai ditutup pada hari itu. Saat keluarga tersebut kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa wifi tak berfungsi dan tak ada layanan ponsel maupun siaran televisi. Amanda dan suaminya Clay juga terkejut melihat beberapa rusa di halaman belakang. Namun mereka menganggap bahwa itu sebagai pertanda baik. Malam harinya Amanda mendengar suara berisik di luar rumah dan minta Clay untuk memeriksanya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintunya. Clay bersiap menghadapi orang yang diam-diam telah mondar-mandir di halaman rumahnya sedari tadi. Namun ketika membuka pintu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh dua orang asing yang ternyata mengetahui nama mereka. He's George. That's how it reads in his email. Amanda Sanford, right? Ternyata mereka adalah pengusaha Josh dan putrinya Ruth yang merupakan pemilik sebenarnya dari rumah tersebut. George berkata bahwa dialah yang diajak bicara Amanda melalui email untuk mengatur sewa rumah tersebut. Dia minta maaf karena telah muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal itu bukanlah keinginannya, namun disebabkan semua telepon yang tak berfungsi. Tadinya mereka pergi ke simfoni di kota, dan dalam perjalanan kembali terjadi pemadaman listrik total. Karena mereka tinggal di apartemen lantai 14 dan lutut George yang sakit akibat operasi, mereka berpikir bisa tinggal dan menumpang bersama keluarga Amanda untuk malam ini. Amanda yang memperhatikan gerak-gerik George dan Ruth dari tadi, membenci gagasan itu dan tak percaya dengan mereka. Kemudian Josh mencoba menawarkan pengembalian dana sebesar 50% dan berjanji bahwa dia dan Ruth bisa tidur di kamar tamu di ruang basement. We could absolutely refund you your money. We could refund you, say, 50%. We wanted to be somewhere safe. Untuk membuktikan identitasnya, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kunci lemari dan membukanya. Josh mengeluarkan sebuah amplop tanpa yang lain sadari ternyata juga ada pistol di dalamnya. Amplop tersebut berisi $1.000 yang dia tawarkan sebagai kompensasi. Namun Amanda masih merasa khawatir. Amanda menduga George bisa mendapatkan kuncinya, mungkin karena dia adalah pengelola rumah tersebut. Clay harus meyakinkan Amanda untuk memberi kesempatan pada keduanya. George membagikan minuman beralkohol dari lemari dan menceritakan pada mereka kisah tentang awal mula dia mendirikan rumah tersebut. George menjelaskan bahwa Danny, pria yang Amanda temui di pusat perbelanjaan, adalah kontraktornya. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini istrinya sedang berpergian untuk pekerjaannya. Where's your wife? She's on a work trip in Morocco. Her flight is due back here in the morning, actually. She's an art dealer, so she travels a lot. Can I see your ID? Amanda menyela Josh dan memintanya untuk menunjukkan kartu identitasnya. Tapi sayang, Josh telah meninggalkan dompetnya di mantel yang lain yang tertinggal di teater karena keributan saat pemadaman. I understand. I left my wallet in my coat pocket, which I checked at the symphony. Hal ini semakin membuat Amanda merasa gelisah.
Ditambah lagi George yang mengatakan entah sampai kapan pemadaman akan berlangsung. Tiba-tiba mereka mendengar alarm berbunyi. Ruth kemudian menyalakan televisi dan mereka mengetahui bahwa keadaan darurat nasional telah diumumkan. Kini Amanda tak punya pilihan selain membiarkan keduanya tinggal di rumah itu. Saat George dan Ruth pergi ke ruang bawah tanah, terungkap bahwa George mengetahui sesuatu karena kliennya telah memperingatkan sebelumnya. Everything is gonna be okay, isn't it? I need to think everything's gonna be okay. Keesokan paginya, Amanda terbangun dan melihat 4 pesan darurat di ponselnya. 2 pesan berisi tentang pemadaman listrik. Satu menyebutkan kemungkinan ada peretas di balik pemadaman listrik. Dan yang terakhir hanyalah sebuah simbol acak. Merasa khawatir, dia kemudian membangunkan Clay untuk menunjukkan pesan-pesan tersebut. Get up. Look. Akan tetapi, pesan-pesan itu menghilang sebelum Clay sempat melihatnya. You sure? What did it say? Yes, of course I'm sure. Clay memutuskan pergi ke kota untuk membeli koran agar mendapat informasi lebih lanjut. Namun karena GPS juga tak berfungsi, dia pun akhirnya tersesat. Dia menghentikan mobilnya dan keluar untuk memeriksa apakah dia dapat menangkap sinyal di ponselnya. Sehingga dia tak mendengar ketika tiba-tiba radio mobilnya kembali aktif selama beberapa detik. Penyiar radio menginformasikan bahwa serangan dunia maya telah menyebabkan bencana lingkungan yang serius di wilayah selatan yang berdampak pada pola migrasi hewan. Karena tak berhasil menghubungi seseorang, Clay memutuskan untuk terus mengemudi. Dan beberapa saat kemudian dia menemukan seorang wanita melambaikan tangannya di tepi jalan. Sepertinya wanita itu membutuhkan bantuan sehingga Clay menepikan kendaraannya. Pare, señor! Namun ketika berbicara, ternyata wanita tersebut hanya bisa berbicara bahasa Spanyol dan Clay tak memahaminya. Es usted la primera persona que he visto en todo el día. Necesito usar su teléfono. El mío está muerto. No, I don't have any service either. Merasa terganggu oleh permohonannya, Clay memutuskan untuk mengabaikannya dan terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia melihat sebuah drone terbang di dekatnya dengan asap merah di ekornya, sehingga dia mempercepat laju kendaraannya. Namun ketika drone itu mendekat, Clay menyadari bahwa asap itu sebenarnya adalah selebaran berwarna merah. Sementara itu, George yang juga pergi mengunjungi tetangganya sambil membawa senjata, mencoba memeriksa ponselnya karena sedari kemarin dia sama sekali belum mendapat kabar dari sang istri, di mana seharusnya hari ini adalah penerbangannya kembali. Namun saat ponsel diperiksa, sayangnya belum ada satupun pesan yang berhasil terkirim. Saat George memeriksa rumah tetangganya, rumah itu terlihat kosong. Dan anehnya banyak sekali barang-barang yang berserakan di taman. Pintunya dibiarkan terbuka, jadi dia masuk ke dalam dan menemukan kekacauan yang lebih parah di dalamnya. George mencoba menggunakan telepon satelit tetangganya, namun telepon itu juga tak berfungsi, yang berarti semua satelit Amerika juga telah tak berfungsi. Ketika hendak pergi, dia melihat ada lebih banyak lagi benda tersebar di dekat pantai. George kemudian mengikuti jalan setapak dan menemukan sebuah jam tangan mahal yang tergeletak di pasir. Ketika coba mengambilnya, dia terkejut mendapati tangan utuh hingga membuatnya terjatuh. Ketika mengalihkan pandangan, dia juga melihat sesosok mayat seorang pilot tergeletak di sana. Saat melihat sekeliling, dia menyadari sebuah pesawat telah jatuh di pantai. Dan di saat bersamaan dia mendengar pesawat lain datang mendekat. Dia terus berlari dan bersembunyi di dalam rumah tepat sebelum pesawat itu terjatuh juga. Di rumah, Rose frustasi karena tak bisa menonton episode terakhir dari serial televisi Friends yang merupakan serial favoritnya. Dia berlari keluar dan terkejut menemukan sejumlah besar rusa di halaman belakang. Dia meyakinkan kakaknya Archie untuk pergi ke hutan. Di sana mereka menemukan sebuah gudang tua. Mereka masuk ke gudang tersebut dan Archie memberitahu Rose bahwa pasti ada seseorang yang telah tinggal di sana dan selalu mengawasi mereka saat tertidur melalui jendela. That's not funny, Archie. That really hurt. Rose terkejut dan tanpa sengaja kepalanya terbentur ketika Archie dengan sengaja mengejutkannya. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Archie digigit serangga.
dan Rose melihat sebuah rumah tepat berada di luar hutan. Ketika lanjut berjalan pulang, dia juga memperhatikan sekawanan burung yang terbang menjauh. Saat George kembali, dia mengaku pada Amanda bahwa dirinya telah menduga sesuatu akan terjadi. Tepatnya beberapa hari lalu saat melihat pergerakan pasar saham yang tak biasa. Saat dia menjelaskan apa yang dilihatnya di pantai, percakapan mereka terhenti ketika tiba-tiba mereka mulai mendengar ledakan hebat dari kejauhan, diikuti oleh jeritan keras yang melukai telinga dan memecahkan jendela. What the fuck? Amanda segera bergegas ke dalam hutan untuk mencari anak-anaknya. Namun kebisingan menjadi begitu tak tertahankan hingga membuatnya berlutut kesakitan. Untungnya kebisingan segera berakhir dan semua orang kembali ke rumah. Amanda kembali teringat saat dirinya melihat Dani yang membeli banyak barang dan mengira jika Dani telah tahu jika hal ini akan terjadi. Di saat bersamaan, Clay yang kembali memperlihatkan selebaran yang dia temukan dari drone yang terbang di atasnya, di mana ternyata selebaran itu ditulis dalam bahasa Persia. Archie dapat mengenalinya dari video game perang dan menjelaskan bahwa dalam video game yang dia mainkan tulisan tersebut bermakna "Matilah Amerika". Karena ketakutan, Amanda dan Clay memutuskan untuk pergi ke rumah kerabatnya di New Jersey. Mereka mengabaikan peringatan George bahwa menyeberangi kota saat ini bukanlah pilihan yang tepat. Ketika berkendara, mereka terus mendengar sirine dan menemukan jalan yang telah terblokir oleh sekelompok mobil berwarna putih hingga tak mungkin untuk dilalui. Amanda coba memeriksa keadaan dan menyadari bahwa tak satu pun orang terlihat di sana. Faktanya semua mobil ini adalah kendaraan otomatis tanpa pengemudi dan merupakan mobil baru yang sama sekali belum dioperasikan. Tiba-tiba muncul lebih banyak mobil Matic di belakang mereka. Amanda yang menyadari hal itu bergegas kembali ke mobil dan memperingatkan Clay. Lalu dia memindahkan kendaraannya tepat pada waktunya sebelum mobil yang melaju kencang itu menabrak mobil yang menghalangi jalan. Mereka berkendara sembari menghindari mobil-mobil tanpa pengemudi yang terus berdatangan. Dan dari kejauhan terlihat bahwa kekacauan tersebut menyebar hingga sepanjang jalan menuju kota. Keluarga Sanford yang tak punya pilihan akhirnya kembali ke rumah George, dan dia mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Ketika hujan mulai turun, Archie tetap berada di kamarnya untuk berbuat nakal sembari melihat foto-foto Ruth yang diam-diam telah dia ambil. Namun tiba-tiba dia mulai merasa mual dan memutuskan tidur. Ruth mengajak Clay duduk di luar sembari mengisap narkoba bersama. Di sana Clay mengaku merasa bersalah sebab telah meninggalkan seorang wanita yang meminta bantuan padanya di tengah jalan. On the road, a woman, she needed help, and I left her. Tiba-tiba mereka mendengar suara cipratan air dan menemukan sekumpulan flamingo yang sedang berenang di kolam. Sementara di dalam rumah terlihat Amanda dan George yang sedang minum bersama. George mulai bercerita jika salah satu kliennya yang merupakan orang berpengaruh yang bekerja di Pentagon memintanya untuk memindahkan semua uangnya secara tiba-tiba. Dan dia mengatakan bahwa akan pergi untuk sementara waktu, yang membuat George menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Bosan dengan semua pembicaraan yang menyedihkan, George mengajak Amanda ke kamar dan melihat semua koleksi musiknya. Bahkan mereka memutarnya lalu berdansa bersama. Mereka begitu mabuk hingga tak sadar saling berpelukan. Amanda mengatakan bahwa mereka terlalu mabuk dan sama-sama telah memiliki pasangan. George setuju untuk tak melakukan apapun dan memiliki firasat jika istrinya mungkin telah meninggal. Namun tiba-tiba kembali terdengar suara dentuman disusul suara jeritan yang merusak semua lampu dan membuat flamingo berterbangan. Setelah kejadian tersebut, mereka terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan. Setiap keluarga memutuskan untuk berbagi tempat tidur demi kenyamanan. Keesokan paginya mereka menyadari bahwa Rose telah menghilang dan kemungkinan dia telah pergi menggunakan sepeda. Tiba-tiba Archie terbangun karena demam tinggi dan mulai mengalami muntah darah. Ketika memeriksa mulutnya, dia terkejut menemukan semua giginya yang rapuh dan terlepas dari gusinya. Archie mengira hal itu ada hubungannya dengan gigitan serangga yang dia alami kemarin. George kemudian mengajak Clay dan Archie yang sedang muntah-muntah untuk segera pergi bersamanya ke rumah Dani meminta obat. Sementara itu Amanda dan Ruth yang pergi ke hutan mencari Rose namun belum berhasil menemukannya memutuskan untuk sejenak beristirahat di gudang. Di sana terjadi pertengkaran antara mereka. Mereka yang sedari awal tak saling menyukai terus bertengkar.
Namun karena sama-sama merasa khawatir dan puas saling membentak, akhirnya mereka mulai saling memahami satu sama lain. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang menandakan ada sesuatu yang bergerak sedang mengintai mereka di luar. Amanda keluar dan mendapati jejak ban sepeda dan berniat mengikutinya. Namun ketika hendak mengikuti, tiba-tiba terdengar suara berisik dan saat melihat ke belakang, dia mendapati Ruth yang tengah dikelilingi oleh sekawanan rusa. Amanda segera berlari ke sisi Ruth dan mulai meneriaki rusa tersebut, sehingga Ruth pun melakukan hal yang sama. Triknya berhasil dan sekawanan rusa itu pun berlarian meninggalkannya. Amanda dan Ruth saling berpelukan untuk saling menenangkan diri. Sementara itu George, Clay, dan Archie akhirnya tiba di tempat Danny. Namun ketika hendak menghampiri rumahnya, Danny menyuruh mereka mundur dan keluar dengan senjata di tangan. Dia menjelaskan kebisingan yang sama pernah terjadi di Kuba beberapa tahun yang lalu hingga menimbulkan radiasi. Dan mungkin hal yang sama juga sedang berlaku di sini hingga membuat Archie terpapar radiasi dan mengalami penyakit seperti itu. Dia juga mengetahui bahwa Rusia telah menarik seluruh rakyatnya yang ada di Washington, hingga Danny berasumsi bahwa saat ini negara mereka sedang berperang. Ketika George meminta bantuan Danny untuk memberikan obat yang dia miliki, Danny berkata bahwa dia tak peduli jika George adalah teman lamanya, bahkan jika Clay bersedia membayar sekalipun. Prioritasnya saat ini adalah untuk keluarganya sendiri, hingga dia menolak membantu mereka. Danny menyarankan agar mereka sebaiknya segera pergi ke salah satu tetangga yang dia ketahui telah membangun bunker di rumahnya. You ask me, to try your neighbors. The Thorns feel much more. A while back, no permits, and they did a basement conversion on the down low. And good luck. I'm gonna go back inside. George menolak pergi tanpa obat hingga mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan menembak jika Danny tak memberikannya. Saat mereka saling membidik, Clay berusaha menghalangi mereka dan mengakui bahwa dia adalah pria yang tak berguna. Namun dirinya dan Danny memiliki satu kesamaan, bahwa apa yang saat ini mereka lakukan adalah hanya ingin melindungi keluarga mereka. Pada akhirnya Danny pun setuju memberikannya obat, tentunya dengan imbalan uang sebagai gantinya. Setelah Archie memiliki obatnya, Danny mengatakan jika dia menduga dalang dari semua ini adalah Korea atau Tiongkok. Clay merespon dengan menunjukkan padanya selebaran dengan tulisan Persia yang dia temukan untuk membantah praduga tersebut. Namun Danny kembali berspekulasi. Sebelum sinyal hilang, seorang temannya menelpon memberitahukan bahwa juga ada sebuah drone di San Diego yang menjatuhkan selebaran di sana. Namun selebaran itu dalam bahasa Asia Timur seperti Korea atau Cina. Teori Danny ini adalah konspirasi dari beberapa negara yang memusuhi Amerika untuk menjatuhkan negara tersebut. It's the Koreans, or the Chinese, one of them. What makes you say that? Just trust me. Saat kembali ke mobil, George menduga jika apa yang dikatakan Danny ada benarnya. Dia kembali mengingat ketakutan terbesar klien utamanya yang bekerja di sektor keamanan Pentagon jika manuver 3 tahap yang digunakan untuk menghancurkan pemerintahan suatu negara dari dalam. Pertama, mereka mengisolasi warga dengan menonaktifkan semua transportasi dan komunikasi. Hal ini tentunya membuat masyarakat dilanda ketakutan sehingga menyebabkan tahapan kedua, kekacauan serentak yang tersinkronisasi. Seperti apa yang terjadi pada Danny, orang-orang akan mulai saling berpaling untuk bertahan hidup dan saling menyerang tanpa musuh dan motif yang jelas. Teror dan informasi yang salah akan membuat pertahanan kewalahan dan persenjataan akan rentan terhadap ekstremis dan tentara sendiri. Dan kemudian tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya. Warga negara pada akhirnya akan merencanakan kudeta atau perang saudara yang kemudian akan meruntuhkan negara tersebut. Clay dan George setuju untuk tetap bersama dan membawa keluarga mereka ke bunker tetangga. Di hutan, Amanda dan Ruth terus mencari Ross. Sesaat mereka dibuat terdiam ketika menyaksikan kepulan asap tebal di langit Manhattan yang terbakar akibat ledakan dan suara tembakan yang terdengar di seluruh penjuru kota. Sementara itu terungkap bahwa selama ini Ross sedang berada di rumah tetangganya. Dia mendobrak pintu depan untuk masuk dan saat ini tengah menikmati banyak makanan di sana. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika mendengar ibunya memanggil namanya. Ketika Ross ingin menghampiri Amanda, dia melihat sebuah cahaya dari ruang bawah tanah dan mengikuti arah cahaya tersebut. Dia menemukan bunker darurat lengkap dengan segala keperluan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Terdapat pusat olahraga, rumah kaca, juga sistem peringatan darurat yang menyarankan untuk segera mencari perlindungan karena Gedung Putih dan kota-kota besar di Amerika sedang diserang sehingga menyebabkan tingkat radiasi meningkat. Ross mendapati bahwa ada banyak sekali koleksi DVD berisi film favoritnya Friend.
Dia mengambil disk tersebut dan akhirnya menonton episode terakhir dari acara favoritnya itu. Dan film pun selesai. Loh, jangan tanya saya juga bingung. Tapi demikianlah sang sutradara ingin mengakhiri cerita filmnya dengan bermacam pertanyaan dan ketidakpastian yang mengambang. Seolah ingin kita sebagai penikmat filmnya mencerna dan merangkai sendiri akhir dari kisah tersebut. Buat yang masih banyak tagihan pinjol, saya sarankan untuk gak terlalu mumet memikirkan ending ceritanya. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.